Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak masuk, atau izin, sakit, atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Ibu. Baguslah. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Patur Rozi untuk memimpin doa kita pada pertemuan kali ini. Kepada Patur, Ibu persilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada Patur Rozi yang telah memimpin doa kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini yaitu kita membahas tentang tema 6, subtema 2, dan pembelajaran 1 yaitu materinya akan Ibu share melalui PPT. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Yaitu pembelajaran kita tentang tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran 1. Berikutnya, apakah Kinanti bisa membaca materi kita pada slide ini? Baik, Ibu. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Sudah, Ibu. Terima kasih kepada Kinanti yang telah membacakan materi kita. Itu tadi materi yang dibacakan oleh Kinanti. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebutkan profesi apa saja yang ada pada gambar tersebut. Tolong untuk kembalikan ke materi yang tadi. Profesi apa saja yang ada pada gambar tersebut, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Dokter, Ibu. Betul, Kinanti. Terus kepada Alia dan Patur Rozi, apakah bisa menjawab? Poluan, Ibu. Betul sekali. Alia? Sepertinya Alia terkendala sinyal. Yaitu, adakah dari salah satu gambar tersebut yang menjadi cita-cita anak-anak? Ada, Ibu. Kalau boleh Ibu tahu cita-cita Kinanti apa? Ingin menjadi poluan, Ibu. Bagus sekali cita-citanya, Nak. Kalau Fatur Rozi sendiri? Jadi dokter. Bagus sekali cita-citanya. Semoga cita-cita kalian terkabul ya. Amin. 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 Untuk materi berikutnya, apakah ada yang bisa membacakan cerita tersebut? Ya udah Ibu tunjuk saja. Saya, Ibu. Oke, bagus. Kepada Patur, Ibu persilakan untuk membacakan cerita tersebut. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru.
bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kekurangan. Pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Selanjutnya, Sangita Lachman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajar dan bimbingan yang khusus, berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. terima kasih kepada Patur yang telah membacakan cerita pada materi kita hari ini. Itu berikutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab? Langsung bersuara ya. Siapakah Sangita Lachman? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Ibu. Kepada Kinanti, Ibu persilakan. Sangita Lachman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah, Ibu. Pintar sekali. Terima kasih kepada Kinanti. Berikutnya, pertanyaannya ialah, mengapa ia ingin menjadi guru? Kali ini Ibu ingin dengar jawaban dari Patur Rozi. Baiklah, Ibu. Sangita Lachman menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pintar sekali. Yaitu berikutnya, pertanyaan berikutnya ialah, sikap apakah yang ditujukan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang ditujukan oleh Sangita adalah kepeduliannya terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu pertanyaan berikutnya. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Ini siapa yang mau jawab nih? Kalau mau jawab dapat nilai tambahan loh. Saya, Ayo. Ibu. Oke, kepada Patur, Ibu silakan. Sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik antara lain sikap kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak, kasih sayang tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dan sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak. Di sini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku karya Muhammad Ridwan Hafiz. Siapa yang ingin membacakan puisi? Ayo, Saya, siapa Ibu. yang ingin? Oke, kepada Patur. Silakan. Puisi yang berjudul Cita-Citaku, karya Muhammad Ridwan Hafiz. Maaf, Ibu, sebelumnya saya tidak pandai untuk
bernada puisi, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar agar teman-teman juga mengetahui gimana sih cara Patur untuk membacakan puisi. Baiklah. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih kepada Patur yang telah memberanikan diri untuk membacakan puisi. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah judul puisi tersebut yang dibacakan oleh Patur tadi? Saya, Ibu. Ya, kepada Kinan, boleh? Judul dari puisi yang telah dibacakan oleh Fatur yaitu Cita-Citaku. Betul sekali, terima kasih Kinan. Itu berikutnya, siapakah yang membuat atau yang menciptakan puisi tersebut? Ayo Fatur, tadi Ya, kan Ibu. Fatur yang membacanya. Siapa ayo? Dibuat oleh Muhammad Ridwan Hafiz, Ibu. Betul sekali. Terima kasih kepada Fatur. Berikutnya, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, Kinan. Apakah jawabannya? Puisi tersebut bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter, Ibu. Betul sekali. Terima kasih, Kinan. Materi berikutnya yaitu perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar tersebut? Apakah di sini ada yang ingin menjadi dokter hewan? Yang bercita-cita ingin menjadi dokter hewan? Tidak ada, Ibu. Oh, jadi Fatur cita-citanya ingin menjadi dokter apa? Dokter umum? Dokter umum, Ibu. Oh, Dokter bedah, Ibu. oh, dokter bedah. Bagus, bagus. Berikutnya yaitu untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, kepada Kinan, Ibu persilakan. Karena jika kita tidak mengetahui daur hidupnya, maka dia akan mati, Ibu. Karena kan berhubungan dengan nyawa hewan tersebut. Betul sekali, Pak. Terima kasih kepada Kinan yang telah menjawab. Berikutnya yaitu tentang tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk
tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, hewan apa saja? Ada yang bisa menjawab? Katak termasuk hewan metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna, Sempurna, Ibu. Ibu. Betul. Oke, baiklah. Nah, tolong dibaca. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Untuk berikutnya daur hidup kata, siapakah yang ingin membacakannya? Apakah ada dari anak-anak Ibu yang ingin membacakan daur hidup kata? Saya, Ibu. Kepada Kinanti, Ibu persilakan. Daur hidup kata. Kata berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang. Alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Sudah, Ibu. Terima kasih kepada Kinanti. Jadi, proses katak tidak semudah proses ayam ya untuk daur hidupnya. Jadi dari bertelur menjadi beludu, kecebong, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Berikutnya, yaitu daur hidup capung. Untuk daur hidup capung, Ibu minta kepada Pak Rozi yang membacakannya. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Itulah daur hidup capung yang telah dibacakan oleh Pak Rozi. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa, yaitu dipimpin kembali oleh Pak Rozi. Kepada Pak Tur, Ibu persilakan. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita dengan Ibu Pipi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Terima kasih kepada Patur dan murid-murid Ibu sekalian. Sekian pembelajaran kita sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.